pertama saya menyampaikan bahwa laporan yang sudah berjalan di Polsek Grabat tadi disampaikan oleh Kanit Reskrim kepada saya bahwa sudah dilimpahkan ke Polres Magelang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa dari banyaknya kejanggalan yang terjadi di Polsek Grabat, ini warning saya kepada Kanit Reskrim dan Kapolsek, dan ini sudah klarifikasi. Masyarakat atau klien kami ini kan masyarakat yang sangat tidak paham hukum. Oleh karena itulah menurut kami sangat dipermainkan pada awalnya. Apa buktinya? Pertama, dia bilang jangan buat laporan, bikin aduan aja dulu. Nanti kalau laporan dia bisa cuma dipenjara setahun dan uangmu tidak balik. Ini sebenarnya sebuah intimidasi dan provokatif sekali. Saya minta supaya tidak seperti ini. Ini yang paling aneh ini. Saya tegur keras itu Kapolsek dan Kanit. Ternyata di dalam pengaduan yang dibuat itu, yang disarankan oleh si Kanit Reskrim, ternyata pengaduan ini sengaja tidak dibikin, tidak ditulis, dan tidak ada bukti penerimaan aduan daripada si korban. Biasanya yang begini supaya si korban itu tidak bisa meminta perkembangan perkaranya. Artinya tergantunglah kepada si kepolisiannya. Apakah ini terbukti? Sangat terbukti. Ketika si klien kami ini suatu waktu bertanya kepada Kanit Reskrim, ada WA-nya itu, ya. Klien kami ini, si korban ini bertanya, "Pak, bagaimana perkembangan kasus saya?" Jawaban dari si Kanit Reskrim ini menyatakan, ya udah, kalau ibu nggak sabar, nggak ikut proses kami, ya cabut saja laporannya, urus saja sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ini sudah di BAP, ada kalau tidak salah 8 lembar. Tapi saya tanya kepada Kanit dan Kapolsek, BAP ini dasarnya dari mana? Karena ternyata bukti penerimaan laporan tidak ada. Bahkan seminggu setelah itu saya datang lagi ke Polsek dan bertanya kepada Kapolsek, ada itu videonya itu. Saya bilang, dasar Pak Kanit mem-BAP orang apa? Sementara tidak pernah diterima pengaduannya, tidak ada buktinya. Sampai saat itu juga Polsek Grabat tidak bisa menunjukkan bukti penerimaan laporan karena memang tidak ada. Tiba-tibalah berlari Pak Kanit ke depan, diprintlah lagi bukti penerimaan laporan. Ya sudah pastilah itu baru diprint dan tidak ada tanda tangan klien saya di situ. Sementara BAP sudah dilakukan jauh-jauh sebelumnya. Ini pelanggaran serius. Dan kalau dalam prosedur yang sudah pasti aja tidak adil. Nah, oleh karena itu, malam ini saya sudah membuat laporan ke Propam Polda, melaporkan Pak Kapolsek, yaitu Saudara Soehartoyo, dan juga Pak Kanit Reskrim Aibtu Armanto. Waktu saya tanya di mana bukti penerimaan laporannya, bayangkan mereka menjawab, kami lupa memberikan. Lah bagaimana mem-BAP orang tapi dia bisa lupa memberikan bukti penerimaan laporan? Ternyata memang tidak ada, sampai sekarang tidak ada. Tapi BAP-nya sudah berkembang, bahkan sudah kemana-mana, tidak ada register bahwa itu apakah pengaduan ataukah laporan yang diberikan. Saya juga memperingatkan kepada pihak-pihak yang katanya si oknum kepala desa berkali-kali mendatangi klien saya dalam upaya intimidatif. Halo Pak Kepala Desa, siapapun kamu, tapi saya sudah menyimpan dan mencatat namamu. Kamu mengambil surat dari klien saya secara intimidatif dengan ancaman-ancaman. Kamu akan menanggung akibatnya juga. Kepada kepolisian, tidak perlu panjang lebar. Ini perkara gampang sekali. Pertanyaan kami sih, kapan Anda mau melaksanakan tindakan tegas? Tangkap itu pelaku, karena begitu banyak perlakuan berkali-kali. Ya, pengambilan barang dari klien kami itu dengan tipu daya dan kebohongan berkali-kali. Mohon selesaikan.